Halo semua, selamat datang kembali di channel Bicara Sinema. Nah, kali ini saya akan merecap alur cerita dari film Confession of Murder yang dirilis tahun 2012. Film ini bergenre action thriller yang berasal dari Korea. Film ini sangat populer dan telah malang melintang di berbagai festival film kelas dunia dan juga memenangkan banyak sekali penghargaan. Film ini juga banyak diadaptasi dari negara lain, seperti di Jepang dan juga di India, di mana film ini bercerita tentang seorang detektif yang telah mencari seorang pembunuh berantai selama 15 tahun dan akhirnya dapat bertemu kembali setelah adanya buku I'm a Killer yang katanya ditulis oleh sang pembunuh yang asli. So, daripada kalian penasaran, ini dia alur ceritanya. Adegan film ini dibuka dengan aksi kejar-kejaran antara seorang detektif yang bernama Letnan Choi dan dengan seorang pembunuh berantai yang sangat lihai. Namun di sini pembunuh itu menutupi identitasnya dengan memakai masker yang sangat sulit diketahui. Pembunuh berantai tersebut telah membunuh 11 orang dan selalu berhasil dari kejaran para petugas. Hingga akhirnya detektif Choi pun berusaha keras untuk menangkapnya dan terus mengejar keberadaannya. Sayangnya, ia tidak berhasil mendapatkannya, bahkan mulutnya berhasil dirobek oleh sang pembunuh. Tragedi pembunuhan itu lambat laun telah menghilang. Namun 17 tahun berselang setelah terjadinya aksi itu, tiba-tiba muncul seorang pria tampan yang bernama Lee Dong Suk, atau bisa kita sebut dengan nama Lee saja, di mana Lee membuat pengakuan bahwa ialah pembunuh berantai tersebut, dan hal itu menggemparkan seisi kota. Sembari ia meluncurkan sebuah buku yang berjudul I'm a Killer. Pengakuan menggemparkan itu berhasil menyedot perhatian publik, yang mana dalam hitungan hari saja buku itu berhasil terjual hingga jutaan lembar dan menjadi bestseller. Lee tak henti-hentinya mencuri perhatian media. Di bawah sorot kamera, ia menghampiri keluarga korban yang pernah ia bunuh. Ia berlutut untuk meminta maaf, namun tentu saja berbalas dengan tamparan dan perlakuan kasar dari mereka. Tak lupa ia juga menemui Letnan Choi. Namun tentu saja Letnan Choi juga menolak permintaan maaf itu dan meludahi tangan Lee. Sementara itu, beberapa keluarga korban ternyata berkumpul dan berencana untuk menculik dan membunuh Lee guna membalaskan dendam mereka kepada Lee. Lee bahkan punya fans yang sangat setia yang selalu mengeluh-elukannya. Para keluarga korban yang tidak senang melihat kepopuleran Lee berinisiatif ingin membunuhnya, di mana mereka membuat suatu rencana yang dapat menculik Lee ke tempat basecamp mereka. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap pada posisinya masing-masing, di mana seorang pria yang bernama Kim Jong berperan menjadi cleaning service di hotel tempat Lee menginap. Ia melakukan aksinya dengan membuang ular yang ia bawa ke dalam kolam renang, yang mana saat itu Lee sedang berenang di sana. Ular itu berhasil menggigit wajah Lee, dan para penjaga pun cepat-cepat menolongnya dan segera memanggil ambulans. Sampainya di luar hotel, mobil ambulans ternyata sudah tiba. Namun sebenarnya itu hanyalah sebuah perangkap, yang mana petugas ambulans yang ada merupakan keluarga korban, dan pada saat yang bersamaan mobil ambulans yang sebenarnya tiba. Petugas yang asli pun menanyakan tentang identitas mereka. Karena yang sudah tersudut, mereka pun cepat-cepat pergi dan membawa Lee pergi ke basecamp mereka di sebuah desa di dekat pegunungan. Namun di perjalanan, mereka terus dikejar bodyguard Lee. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tak disangka Letnan Choi pun datang dan mencoba menolong Lee. Kenapa seorang Letnan Choi bersikeras ingin melindungi Lee, yang mana kita ketahui ia adalah seorang pembunuh berantai dan juga telah merobek mulut Letnan Choi. Nah, pasti kalian kebingungan apa sebenarnya yang terjadi pada Letnan Choi. Nanti akan terjawab semuanya. Setelah terjadi kejar-kejaran yang cukup panjang, akhirnya Lee berhasil dibawa keluarga korban ke basecamp mereka. Melihat kejadian itu, Letnan Choi mencoba mencari keberadaan Lee. Ia mencari tahu bagaimana keluarga korban bisa mendapatkan sebuah mobil ambulans dengan mudah dan mencari keterangan seluruh keluarga korban yang bisa dijadikan clue. Akhirnya Letnan Choi dan rekannya berhasil melacak keberadaan salah satu keluarga korban dan diam-diam ia mengikuti hingga sampai akhirnya tiba di sebuah basecamp mereka. Dan akhirnya sampailah ia di sebuah rumah, di mana Letnan Choi diam-diam masuk ke rumah itu dengan cara mematikan sumber listrik yang ada dan masuk menggunakan kacamata inframerah yang dapat melihat dalam gelap. Tak menunggu lama,
ia berhasil mengeluarkan Lee dari rumah itu. Namun hal itu keburu diketahui oleh yang lainnya dan mereka cepat-cepat mengejar Letnan Choi. Mereka juga melepas anjing-anjing penjaga untuk menangkap Letnan Choi dan hampir saja Letnan Choi tertangkap, di mana ia hampir terkena anak panah yang dilepaskan oleh Gang Suk yang merupakan anak salah satu korban pembunuhan yang lihai dalam memainkan anak panah. Akhirnya mereka berdua berhasil pergi dari sana. Kembalinya Lee Dong Suk dari penculikan di rumah itu mengakibatkan media pers menemuinya, di mana ia menanyakan perihal penculikannya dan Lee mengatakan tidak akan menuntut penculiknya, dan media pun menanyakan kembali bagaimana kesiapan Lee dalam mengikuti debat bersama Letnan Choi. Ia pun menyanggupinya dan sekarang hanya Letnan Choi yang belum memberikan kepastian. Akhirnya Letnan Choi menyanggupi tawaran itu dan ikut dalam acara debat tersebut. Debat pun dimulai dan dipimpin seorang pembawa acara yang mana debat berlangsung sangat sengit, di mana pengacara Letnan Choi memberikan pendapat tentang ada tujuan lain terkait pemasaran buku yang dirilis oleh Lee. Ia berpendapat penerbitan buku itu hanya akan memberikan ketenaran dan harta yang melimpah kepada Lee dan hanya untuk menguntungkannya saja. Namun pengacara Lee menolak hal itu. Menurutnya penerbitan buku itu hanya semata-mata untuk memberikan pelajaran agar pembunuhan yang keji ini tidak akan terjadi lagi, dan juga hasil penjualan ini akan didonasikan kepada para keluarga korban. Di tengah sesi debat yang panas, ternyata ada sesi pertanyaan dari penonton di rumah, di mana pembawa acara sudah tersambung dengan penonton di rumah untuk ikut berbicara mengenai topik ini. Awal pembicaraan antara penelpon dan pembawa acara berjalan dengan baik, di mana si penelpon mengagumi sosok Lee yang tampan dan juga kepopularitasannya saat ini. Si penelpon itu bernama Mr. J. Namun di tengah perbincangan, Mr. J menanyakan beberapa pertanyaan terkait Letnan Choi. Ia menanyakan seberapa cepat Letnan Choi dapat berlari dalam jarak 100 meter. Karena ia menganggap pertanyaan yang aneh, Lee hanya menjawab tidak tahu. Mr. J langsung memberitahukan kepada Lee bahwa dalam kondisi prima, Letnan Choi dapat berlari dalam waktu 12 detik. Dan terakhir, ia menanyakan apakah Lee tahu Letnan Choi sangat buruk dalam masalah waktu. Ia pun menjawab ya jelas saja, Letnan Choi saja terlambat datang ke acara ini. Di mana Lee semakin curiga mengapa Mr. J tahu begitu banyak tentang Letnan Choi. Dan terakhir, Mr. J berkata, untuk itulah aku tidak akan pernah ditangkap. Mendengar perkataan itu, semua bingung apa maksud dari penelpon itu. Apakah dia adalah pembunuh yang asli atau mengada-ngada? Nah, nanti semua akan terjawab. Letnan Choi dan rekannya langsung melacak nomor Mr. J dan akhirnya mereka mendapati sebuah alamat di mana si penelpon berada. Ternyata alamat itu menunjukkan alamat rumah Letnan Choi. Mereka bergegas ke rumahnya, takut terjadi apa-apa dengan ibunya. Di sisi lain, acara debat yang sudah berakhir dan Lee pun dimintai keterangan apakah Mr. J merupakan pembunuh asli atau tidak. Ia hanya menjawab setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Bisa jadi ia berbohong. Di tengah perbincangan itu, ia ditembak anak panah yang diluncurkan oleh Gang Suk, di mana Gang Suk sudah menunggu momen ini dan sebelumnya ia berpamitan dahulu kepada ayahnya. Scene berpindah di mana Letnan Choi sampai di rumahnya. Ternyata Mr. J sudah tidak ada di sana dan ibunya juga baik-baik saja. Namun setelah diperiksa, ternyata di rumah sebelah seperti ada seseorang yang sedang mengintai. Letnan Choi pun langsung mengejar orang itu dan sampai akhirnya ia berada di suatu ruangan yang mana di sana ada sebuah pisau dan juga kaset lama. Setelah diputar, kaset tersebut berisi rekaman wanita yang sedang diinterogasi oleh pelaku sebelum detik-detik pembunuhan. Ternyata wanita yang berada di video itu adalah pacar Letnan Choi. Yang mengapa Letnan Choi sampai saat ini sangat ingin menangkap pelaku pembunuhan itu untuk melampiaskannya. Letnan Choi terus memutar kaset itu, yang mana ia ingin menemukan siapa pelaku yang sebenarnya, dan bisa saja kaset itu menjadi barang bukti yang kuat. Begitu lama melakukan investigasi, akhirnya Letnan Choi menemukan suara si pembunuh dan menyuruh rekannya untuk mengadakan konferensi pers. Di konferensi pers, Letnan Choi memberikan fakta-fakta yang didapatkannya, di mana pisau yang diberikan Mr. J setelah dites bahwa darah yang ada di pisau itu sama dengan darah Letnan Choi, yang saat itu bibirnya dirobek. Namun di sisi lain, hasil ronsen bahu Lee sama persis dengan peluru yang Letnan Choi pakai saat berhadapan dengan si pembunuh. Karena masih ambigunya siapa sebenarnya pembunuh yang asli, akhirnya para pers menyiapkan acara debat kembali yang mana terdiri dari 3 orang, yaitu Letnan Choi, Lee, dan juga Mr. J, dan ketiganya menyanggupi tawaran itu.
Pada saat sebelum melakukan debat berikutnya, Mr. J memberikan sebuah kaset kembali kepada salah satu wartawan yang mewawancarainya, di mana saat diputar kaset itu berisi video pernyataan bahwa Mr. J lah pembunuh yang asli. Dan di video itu juga terdapat suatu tempat yang ada pohon besar, di mana ia mencoret pohon itu dan berkata bahwa di tempat inilah lokasi pembunuhan terjadi, dan saya akan memberitahu lokasi ini 3 jam sebelum dimulainya debat. Hari terus berganti dan acara debat pun dimulai, di mana diawali dengan perbincangan pembawa acara dengan Letnan Choi dan juga Lee, di mana saat itu Mr. J belum datang. Setelah perbincangan yang cukup lama, pembawa acara mendapatkan kabar bahwa Mr. J sudah tiba di gedung itu dan bersiap masuk ke studio mereka. Tak lupa para wartawan terus menyorotinya. Ia juga memakai topeng agar tidak dikenali identitasnya, dan akhirnya ia pun sampai di dalam studio debat itu. Pembawa acara menanyakan apakah ia bersedia membuka topengnya, dan tanpa pikir panjang, ia langsung melepas topengnya dan memperlihatkan wajahnya untuk pertama kali. Tak lama, Letnan Choi bertanya pada Mr. J, apakah pacarnya, Jung Soo Yoon, masih hidup atau sudah mati? Dan ia hanya menjawab, kau akan tahu sebentar lagi. Dan masihkah kalian ingat dengan perkataan Mr. J bahwa ia akan memberitahu lokasi pembunuhan tepat 3 jam sebelum mulainya debat? Dan benar saja, ia memberikan lokasi itu kepada para wartawan. Dan di sana sudah diliput yang disiarkan langsung ke studio mereka. Mendengar itu, Letnan Choi geram dengan Mr. J dan hampir saja memukulnya dengan gelas. Setelah suasana yang agak tenang, debat pun dimulai kembali. Dan disinilah fakta yang sesungguhnya akan terungkap, di mana Lee bukanlah pembunuh yang asli. Karena yang heran, pembawa acara menanyakan bagaimana ia dapat menuliskan buku itu dengan akurat sedangkan ia bukan pembunuh yang asli. Ternyata buku itu sendiri ditulis oleh Letnan Choi dan menyuruh Lee menjadi pembunuhnya, di mana Lee sebenarnya merupakan anak dari korban pertama pembunuhan berantai itu. Disinilah Letnan Choi mengungkapkan semuanya, di mana ia membuat skema untuk mencari pembunuh yang asli, dan akhirnya Mr. J yang merupakan pembunuh yang asli masuk ke dalam perangkap Letnan Choi, yang mana Mr. J yang melihat kepopularitasan Lee yang mengakibatkan ia juga ingin mendapatkan perhatian dari publik. Untuk memastikan juga kepada publik bahwa Mr. J lah pelaku yang sebenarnya, Letnan Choi memberikan sebuah rekaman yang mana di rekaman itu ada suara Mr. J yang dapat diasumsikan Mr. J lah pembunuh yang asli. Karena sudah sangat tidak tahan dengan Mr. J, Letnan Choi akhirnya menembak Mr. J. Namun tembakan itu tidak kena karena dihalangi rekan Letnan Choi. Tembakan itu mengakibatkan lampu studio menjadi mati. Melihat celah yang ada, Mr. J cepat-cepat melarikan diri dari tempat itu. Ia berhasil keluar dari gedung itu dan pergi menaiki sepeda motor. Tak tinggal diam, Letnan Choi terus mengejarnya dengan sebuah truk. Kejar-kejaran pun terjadi dan sampai akhirnya mereka berdua sampai di tengah jalan. Dengan di sana mereka berdua sedang berkelahi. Polisi pun akhirnya datang dan melerai mereka berdua. Karena yang sudah kesal, pihak keluarga korban ingin membunuhnya dan menancapkan semacam pisau yang sebelumnya sudah diberi bisa ular yang mematikan. Pada saat ingin menusuknya, aksi itu dihalangi Letnan Choi dan akhirnya Letnan Choi sendirilah yang menusuk Mr. J dan film pun tamat. Di akhir scene terlihat bagaimana Letnan Choi yang keluar dari penjara dan disambut dengan para keluarga korban dan memulai kehidupan yang baru. Nah, itu dia alur cerita dari film Confession of Murder. Buat kalian yang suka dengan genre film thriller, cocok banget untuk nonton film ini, yang mana film ini menjadikan plot twist yang sangat menarik. Nah, itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih yang sudah menonton. Have a nice day.